Assalamualaikum, halo kawan-kawan Prima, ketemu lagi bareng aku, Mira, dalam acara Prima Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Kedatangannya saja ditunggu berbulan-bulan. Tidak. Siapakah dia? Ya, tentu saja orang yang di samping saya. Halo teman-teman Prima. Ya, bisa perkenalan dulu Kak sama kawan-kawan Prima ada di rumah? Baik, perkenalkan nama saya Herwin Gunawan. Saya merupakan asisten Ombudsman Republik Indonesia. Nanti kalau mau tanya tentang apa itu Ombudsman, nanti kita tunggu apa pertanyaan dari teman-teman di sini. Jadi ini dipanggilnya Kak Erwin. Kak Erwin. Iya. Atau ada panggilan lain gitu khusus? Atau Tidak ada sih, Kak Erwin aja. Kak Erwin aja. Ya, oke. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah, selamat sampai tujuan dan kegiatan lancar tadi. Alhamdulillah. Ya. Jadi kawan-kawan Prima, barusan saja kakak ini sudah memberikan materi di acara seminar nasional yang bertempat di ruang pola kantor Bupati Wajo. Nah, kenapa saya mengatakan kakak ini sangat luar biasa? Karena kakak ini perwakilan dari lembaga ombudsman. Nah, apa sih itu ombudsman? Saya sendiri sebenarnya sebagai orang awam ya, kawan-kawan. Saya tuh baru tahu ombudsman ini barusan pas acara seminar nasional tadi. Saya mungkin tidak akan tahu apa itu ombudsman ketika saya tidak mengikuti acara seminar itu. Nah, buat kawan-kawan Prima mungkin juga yang ada di rumah pasti belum tahu ya apa itu ombudsman. Bisa mungkin diceritakan sedikit mengenai apa sih ombudsman itu? Iya, jadi kalau bicara tentang ombudsman ya, ombudsman adalah lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-Undang 37 tahun 2008 yang sebelumnya merupakan inisiasi dari Presiden Gus Dur yang dimulai pada tahun 2000 dan akhirnya diundang-undangkan pada tahun 2008 yang pada intinya tugasnya kami sama dengan ombudsman di luar negeri yaitu mengawasi pelayanan publik. Jadi teman-teman punya keluhan dasar mengenai pengurusan di Disduk Capil, pengurusan surat tanah di kantor BPN, listriknya bermasalah, atau PDAM, atau bahkan urusan-urusan di rumah sakit, itu semua menjadi bagian dari pengawasannya kami, gitu. Sederhananya. Wah, ternyata ombudsman ini adalah lembaga yang seharusnya sangat dekat ya sama kita, karena berhubungan dengan kita sebagai masyarakat. Tapi Kak, kan saya ini sebagai masyarakat awam ya Kak, kita itu belum tahu apa sih ombudsman dan kenapa sih ombudsman baru sekarang awal-awal baru-baru ini muncul. Kenapa bukan dari tahun-tahun sebelumnya? Baik, sebenarnya kalau ombudsman sendiri khususnya di Sulawesi Selatan itu pertama kali ada di tahun 2012. Jadi setelah diundang-undangkan tidak semua provinsi langsung memiliki ombudsman. Nah, jadi bertahap dan di Ombudsman Sulsel di tahun 2012. Dan mengapa mungkin masyarakat masih belum banyak mengetahui mengenai ombudsman? Mungkin melihat karakter masyarakat kita yang relatif lebih suka bagian-bagian penindakan seperti tangkap-menangkap, sementara kami tugasnya ketika ada pengaduan, ya kami melakukan tindakan korektif. Nah, itu yang kadang membuat kami dalam tanda kutip tidak terlalu seksi lah untuk media, itu sehingga kurang begitu mendapat blow up dan berakibat bahwa masyarakat kurang begitu mengenal mengenai kami. Padahal kalau melihat fungsinya kami, ini kami mengawasi pelayanan-pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Sementara kalau kita mengukur dengan lembaga lain,
Ya, mungkin lebih terkenal misalnya KPK yang mengenangani korupsi, padahal korupsi itu dasarnya tidak langsung berhubungan dengan masyarakat, tapi kerugian keuangan negara. Sementara kami mengawasi maladministrasi yang langsung dampak kerugiannya ke masyarakat. Nah, berdasar dari pernyataan kakak tadi, apa sih usaha yang dilakukan oleh Ombudsman sendiri untuk dikenal nih bagi masyarakat di Indonesia sendiri? Oke. Jadi upaya-upaya yang dilakukan kami, baik itu program nasional maupun program dari kantor perwakilan, ya setiap tahunnya sebelum di masa pandemi sebenarnya ada kegiatan namanya partisipasi masyarakat, yang dimana kami kemudian melatih masyarakat untuk kemudian tahu bagaimana mekanisme kerja ombudsman, dan output dari kegiatan itu adanya masyarakat-masyarakat dari berbagai golongan yang kemudian kami kategorikan sebagai sahabat ombudsman. Namun pada saat pandemi berlangsung di tahun 2020 dan 2021, dengan adanya banyak penarikan anggaran, akhirnya salah satu mata anggaran terkait hal tersebut urung dilaksanakan, sehingga mungkin untuk 2 tahun terakhir ini upaya yang banyak kami lakukan ya sisa ketika ada undangan ke daerah kami datang untuk sosialisasi, kemudian ketika ada momen-momen kami harus misalnya melakukan investigasi ke daerah, kadang kami bertemu dengan organisasi-organisasi kepemudaan untuk sekedar sharing mengenai apa isu-isu yang sedang berkembang di daerah tersebut. Nah, terus Kak, mengenai kan tadi kakak bilang bahwa kakak biasanya bicara dengan pemuda-pemuda yang ada di beberapa daerah. Nah, kalau di Wajo sendiri pernah nggak tersentuh ini ombudsman? Oke. Untuk di Wajo sendiri kami memang belum pernah berhubungan langsung dengan entah organisasi kepemudaan yang biasanya berhubungan ke kantor, ya ketika ada komplain misalnya masyarakat Kabupaten Wajo dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Wajo, atau dengan lembaga swadaya masyarakat LSM yang mewakili masyarakat untuk melapor. Jadi sejauh ini memang kegiatan khusus yang kami bertemu langsung dengan organisasi kepemudaan memang belum ada, dan kami punya harapan positif dengan kegiatan hari ini yang diinisiasi oleh teman-teman BEM via Uniprima. Ini akan menjadi langkah awal yang membuka pintu-pintu silaturahmi kita dengan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Wajo itu. Ya, dan tentunya dengan memberdayakan pemuda-pemuda yang ada di Wajo ini, tentunya dapat juga kayak membantu ombudsman untuk mempromosikan apa sih itu ombudsman, kerjanya apa sih, seperti itu. Nah, terus Kak, berbicara mengenai pelayanan publik, kan luas nih Kak. Bisa Kakak jelaskan sedikit nih ruang lingkupnya yang bisa dijangkau dari ombudsman sendiri itu sampai mana sih? Oke. Kalau berbicara mengenai ombudsman dan pelayanan publik, sebenarnya teman-teman di Fakultas Ilmu Administrasi ini wajib untuk membaca atau khatam dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, di mana sama-sama di pasal 1 itu dijelaskan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau badan swasta yang menggunakan sebagian atau seluruhnya dari sumber dana dari APBN ataupun APBD. Sementara kalau kita bicara pelayanan publik di Undang-Undang Pelayanan Publik itu jelas bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdiri dari ruang lingkup barang, jasa atau administrasi. Jadi semua yang diatur di pelayanan publik oleh pemerintah atau badan swasta yang menggunakan uang negara itu di dalam pengawasannya kami, dan itu yang berdampak langsung sebenarnya sama masyarakat. Bayangkan misalnya contohnya ruang lingkup di bidang administrasi, dari mulai teman-teman lahir itu pasti ada produk administrasi yang keluar, yaitu akta kelahiran, sampai teman-teman meninggal ada surat kematian yang keluar, sehingga memang ruang lingkup pelayanan atau pengawasannya kami sebagai asisten ombudsman itu memang sangat luas, sehingga bisa dibayangkan
ada berapa banyak undang-undang yang kemudian kami pelajari. Nah, terus Kak, di Ombudsman sendiri bisa diceritain sedikit tidak? Bagaimana sih struktur organisasi? Oke, kalau di Ombudsman sendiri untuk perwakilan kami dibawahi oleh seorang kepala perwakilan, kemudian dibantu oleh tim kesekjenan, kemudian untuk core bisnisnya kami yaitu pemeriksaan dan penanganan laporan, kami ada 3 tim. Yang pertama tim verifikasi dan penerimaan laporan. Tim ini yang kemudian nanti pertama kali bertemu dengan orang-orang yang mau melapor. Jadi tim ini kemudian yang memberitahukan ini syaratnya melapor, kemudian dia memverifikasi syarat-syarat laporan, dan akhirnya ketika syaratnya sudah terpenuhi, laporan tersebut akan ditangani oleh tim pemeriksaan, yaitu timnya saya, yang nanti akan punya wewenang untuk misalnya memanggil terlapor, memanggil pihak terkait, bisa misalnya kami memanggil kepala dinas, inspektorat, sekda, ataupun bupati jika diperlukan. Nah, kemudian satu tim lagi yaitu tim pencegahan. Nah, tim pencegahan ini yang sebenarnya banyak akan berhubungan dengan teman-teman di organisasi-organisasi kepemudaan, karena mereka yang mempunyai tugas sesuai undang-undang untuk membangun jaringan kerja. Nah, termasuk mungkin sekarang di posisinya saya di perwakilan sebagai agen perubahan. Saya dituntut untuk memiliki program kerja yang kemudian bisa berdampak dengan semakin masifnya orang-orang mengetahui tentang ombudsman dan berpartisipasi untuk melakukan komplain. Oh, jadi di sini kakak berperan sebagai agen perubahan bagi ombudsman supaya lebih dikenal di masyarakat. Nah, dari timnya kakak sendiri, kegiatan apa saja sih yang dilakukan sejauh ini untuk mempromosikan ombudsman ini? Oke, jadi yang sementara kami selalu lakukan, khususnya di masa pandemi ini, karena kami sangat terbatas ruang geraknya. Jadi ketika saya sebagai asisten penerimaan laporan tidak turun ke daerah misalnya karena keterbatasan ruang gerak akibat pandemi, maka kami maksimalkan dengan penerimaan mahasiswa magang di kantor ombudsman. Nah, sejauh ini untuk tahun 2021 hampir semua universitas besar di Kota Makassar itu pernah magang di kantor, seperti Universitas Hasanuddin dengan jurusan HI dan Hukum, kemudian Universitas Negeri Makassar dengan jurusan Administrasi, Setialan dengan jurusan Administrasi, Unismu dengan jurusan Administrasi dan jurusan Ilmu Pemerintahan, dan beberapa universitas yang pernah mengusulkan mahasiswanya untuk magang. Nah, cuman itu lagi, kami sesuaikan kondisinya untuk kami terima. Jadi biasanya dalam satu angkatan ada 6 orang yang sekaligus magang. Gitu. Nah Kak, kan tadi Kakak mengatakan bahwasannya di ombudsman sendiri juga menerima mahasiswa untuk magang di ombudsman sendiri. Nah, apakah di Universitas Pandi Magalatu ini juga berpeluang nih untuk ikut magang di ombudsman? Oke. Kalau bicara mengenai peluang, ya jelas sekali semua universitas punya peluang untuk magang di tempat kami. Sisa nanti kita sama-sama ngatur gimana aturan main pada saat magang. Apalagi teman-teman yang misalnya jauh-jauh dari Kabupaten Wajo untuk magang ke Makassar. Nah, itu kita harus tahu aturan main supaya teman-teman terjaga selama di Makassar dan selamat untuk kembali sampai ke kampus, dan kami bisa pastikan ada hal yang didapatkan setelah magang di kami, karena banyak sekali hal teknis mengenai pengawasan yang betul-betul dirasakan oleh teman-teman yang pernah magang, yang kemudian mereka praktikan nanti ketika ke kampus dengan membuat karya tulis yang berhubungan dengan pengawasan itu, sehingga sebenarnya sangat membantu untuk mahasiswa di semester 7 atau 8 yang akan menulis skripsi. Itu sangat membantu dengan program magang ini. Wah,
Ternyata sangat baik ya ketika kita magang nantinya di Ombudsman. Nah mungkin harapannya ya Kak, khususnya kan saya anak prima nih, khususnya di prima, harapannya tentunya kita bisa nantinya juga ikutkan magang di Ombudsman. Bisa kan? Iya. Iya. Semoga. Terus Kak, kita melenceng dari Ombudsman sendiri Kak. Saya lihat-lihat Kakak ini masih muda ya. Masih muda Kak? Iya, insya Allah muda. Umur berapa nih Kak sekarang? Sekarang saya kelahiran 91. Berarti umur berapa? 30. Tapi kelihatannya umur 23 ya? 23. Iya. Ini tuntutan sebagai agen perubahan. Jadi harus awet muda. Harus fresh. Ngomong-ngomong nih, mungkin kawan-kawan prima ada yang biasalah anak muda. Ada yang Kak. Apa? Ya, pasti ada yang tertarik lah Kak. Apalagi masih muda, terus udah kerja di masih lajang Kak? Insya Allah lajang. Insya Allah. Udah ada atau? Ya, sekarang saya punya seorang ibu dan seorang bapak, dan saya sementara masih mencari calon ibu untuk anak-anak saya. Buat kawan-kawan prima bisa mungkin nanti ditaruh ya Instagramnya, bisa Kak? Insya Allah bisa. Karena tadi sempat teman-teman humas menyatakan bahwa yang sudah dikalungi sarung sutra katanya harus kembali ke sini. Jadi saya insya Allah kembali nanti. Ya, mudah-mudahan mencari. Iya, Masya Allah. Ada peluang kawan-kawan prima yang di rumah yang masih jomblo. Ya, ada peluang nih buat kak siapa sih lupa? Erwin. Aduh lupa karena terlalu senyum tak Masya Allah. Tidak bisa Kak saya nih. Iya. Terus Kak, Kakak ini alumni dari mana sih? Oke, saya alumni S1 di Unhas, kemudian selesai 7 semester di Unhas, kebetulan langsung buka pendaftaran S2, jadi lanjut lagi S2 di Unhas, di jurusan administrasi publik juga. Jadi alhamdulillah selesai sekitar 6 tahun di Unhas dengan 2 gelar. Tahun berapa Pak? Saya kebetulan cepat sekolah, jadi masuk 2008, selesai 2012 awal, kemudian lanjut dan selesai 2014. Allah, ternyata Kakak ini pintar ya. Lebih pintar tuh. Nah terus Kak, apa sih harapan Kakak untuk kedepannya dari kegiatan Seminar Nasional tadi dan harapan saya tadi untuk yang magang? Oke, harapannya saya seperti yang tadi saya bilang, mudah-mudahan ini menjadi awal pembuka pintu untuk kita selalu bersilaturahmi. Kemudian mudah-mudahan mulai ya kalau teman-teman yang angkatan 2018 sudah tidak dapat, karena saya doakan tidak dapat supaya selesai tahun ini. Nah, teman-teman 2019 bisa merasakan magang di tempatnya kami. Kemudian kegiatan seperti yang tadi dilakukan di awal tahun juga mudah-mudahan continue dilakukan, karena ini akan bertepatan juga dengan teman-teman angkatan 2018 yang akan KKN, sehingga tadi saya lihat dengan banyaknya keresahan teman-teman yang akan KKN, mudah-mudahan sedikit terbuka dengan adanya beberapa informasi yang saya sampaikan yang bisa menjadi program kerja yang bisa dilakukan sebagai calon-calon administrator atau calon-calon yang akan membangun pemerintahan di Kabupaten Wajo ini. Jadi tidak melulu mengenai ketika KKN kita harus ngechat, ngajar di sekolah. Jadi kalian akan sesuaikan dengan bidang keilmuan kalian. Jadi mudah-mudahan di awal tahun lagi, tahun depan 2023 kita ketemu lagi dengan kondisi yang sama dengan semangat yang lebih, ya gitu. Nah terus Kak, kelupaan nih Kak, kan tadi Kakak mengatakan bahwasanya kalau ada ini masalah lapor ke Ombudsman. Terus caranya gimana nih Kak? Apakah harus DM Kakak atau
Apa nih? Nah, cara melapor di Ombudsman jelas kita sisa masuk ke call center 137, itu call center pusat di Ombudsman. Kemudian bisa melalui kanal-kanal seperti Instagram di Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian email juga ada emailnya masing-masing perwakilan yang kemudian bisa diakses masyarakat, termasuk call center di setiap kantor Ombudsman itu sudah ada di web ombudsman.go.id sehingga bisa diakses sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi teman-teman, apalagi teman-teman milenial yang punya akses dengan internet untuk membiarkan penyimpangan atau maladministrasi yang terjadi di hadapan mata kalian. Nah, ingat tadi di acara seminar disampaikan oleh Tuan Guru bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, maka kalian harus betul-betul maksimalkan itu. Tuh. Ya baik Kak. Terus mungkin ya nanti bisa dilihat di layar kakinya teman-teman mengenai sosial medianya Ombudsman. Nah, Masya Allah sekali bincang-bincang kita hari ini Kak, terima kasih. Saya sangat terhormat sekali Kak bisa ketemu dan berbincang-bincang dengan Kakak meskipun saya sangat nervous sebenarnya guys. Jadi biasalah. Ya, terima kasih Kak. Semoga kedepannya kita bisa bincang-bincang lebih dalam lagi mengenai Ombudsman sendiri. Baik, oke kawan-kawan Prima, demikian podcast kita kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.